warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19. Selamat sore pada tutur yang terhormat dan kawan-kawan kita yang berbahagia pada sore ini. Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya kita dapat bersama-sama berkumpul pada hari ini dalam rangka presentasi mengenai pandemi COVID-19 dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun. Tak lupa salawat dan salam saya haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW bersama para pengikutnya sampai akhir zaman. Pada awalnya terdapat laporan kasus infeksi virus corona baru SARS-CoV-2 yang terdeteksi pada tanggal 17 November 2019. Seorang pasien berusia 55 tahun yang berasal dari Provinsi Hubei menderita penyakit mirip pneumonia yang akhirnya dinamakan COVID-19. Virus corona adalah virus yang biasanya menyerang saluran pernapasan. Nama ini berasal dari kata Latin corona yang artinya adalah mahkota. Nama ini diambil karena bagian luar yang meliputi virus ini runcing seperti mahkota. Ada banyak varian dari virus sejenis ini, namun hanya beberapa yang diketahui menginfeksi manusia, seperti COVID-19, SARS, MERS yang diyakini telah berkembang di Cina yang penularannya melalui binatang seperti kelelawar, musang, tikus, dan binatang lainnya yang menginfeksi manusia. MERS telah menyebar dari kelelawar ke unta, kemudian ke manusia di daerah Timur Tengah. Tidak ada yang tahu dari mana COVID-19 berasal dan siapa yang membawanya. Tetapi para pakar ilmuwan dan sarana masih memahami akar persis utamanya. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga yang berat. Penyakit ini menyebar melalui droplet dari batuk dan bersin. Maka kita menjaga jarak dengan yang sakit agar tidak menular, karena penularan penyakit ini sangat cepat sekali. Jadi jaga jarak agar tidak menular, karena penularan penyakit ini sangat cepat sekali. Jadi kita harus menghindari untuk berkumpul atau berkerumun untuk mencegah penularan virus COVID-19. Karena pandemi COVID-19 ini yang melarang membatasi kegiatan masyarakat untuk berkumpul dan beraktivitas di luar rumah, banyak masyarakat yang kesulitan, yaitu masalah ekonomi. Karena ada pembatasan, masyarakat dilarang keluar rumah, beraktivitas, bekerja, jadi semuanya dilakukan dari rumah. Yang bekerja di kantor bisa secara online, yang bersekolah bisa online, akan tetapi para pedagang tidak bisa jualan hingga mereka kesulitan keuangan. Masalah ekonomi tidak hanya berdampak pada masyarakat saja, akan tetapi berdampak pada ekonomi negara kita, juga negara-negara lainnya yang ada di dunia. Karena pembatasan berskala besar, semua negara kegiatan perekonomian sementara di stop, perdagangan ekspor impor dihentikan, masuknya turis-turis dari luar di stop, semua kegiatan ekonomi di stop. Hal ini membuat perekonomian negara menjadi tidak stabil karena tidak ada pemasukan ekonomi dari berbagai sektor perekonomian. Dampak COVID-19 ini luas sekali, bukan hanya pada kesehatan dan hilangnya nyawa manusia, tapi lebih dari itu. Pandemi COVID-19 menyebabkan penderitaan manusia akibat melemahnya ekonomi, lapangan kerja berkurang, karyawan-karyawan kehilangan pekerjaan, pengangguran bertambah sementara kebutuhan hidup terus berjalan dan terpenuhi. Untuk menangani pandemi COVID-19 ini, pemerintah melakukan berbagai usaha pencegahan yang sangat besar agar penyebaran virus corona ini tidak cepat menular atau menyebar, yaitu dengan cara: 1. Menjaga protokol kesehatan yang dilakukan oleh seluruh dunia. 2. Menjaga jarak, yaitu menghindari keramaian dan di rumah saja. 3. Memakai masker untuk memblokir penyebaran virus. Yang 4. Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, memakai hand sanitizer. Dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Yang terpenting adalah mengikuti anjuran pemerintah, karena penyakit COVID-19 berbahaya sekali bagi nyawa kita dan orang-orang yang kita sayang. Penting sekali kita menerapkan protokol kesehatan, jangan diabaikan. Seperti vaksin yang dianjurkan pemerintah juga harus kita jalankan untuk menjaga diri kita dan orang-orang sekitar kita. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan melalui presentasi ini. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada salah kata, karena saya manusia tidak sempurna. Yang sempurna adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.